Gara-gara nggak punya nyali tes DNA, para budak Bahar Smith mulai ragu atas gelar Habibnya. Kalau Bahar Smith bukan keturunan Nabi, lalu keturunan siapa dong? Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu. Jangan-jangan head Jokowi itu. Kayaknya banci tuh. Kalau ada kamu di sini yang kemarin pilih dia, tanggung jawab dunia akhirat kamu. Tukang mebel kamu pilih jadi presiden, begitu jadinya tuh. Nama Bahar Smith lagi-lagi membuat heboh media sosial. Kali ini ia ditantang untuk melakukan tes DNA guna membuktikan kebenaran bahwa dirinya merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Setelah tantangan tersebut, muncul pertanyaan mengenai silsilah keluarga Bahar Smith. Bahkan ada kajian ilmiah dari Kiai Haji Imanuddin Usman Al-Batani bahwa nasab Rizik Syihab, Bahar Smith beserta para kelompoknya yang mengaku-ngaku Habib, nasabnya terputus. Bahkan Kiai Haji Imanuddin Usman Al-Batani menantang tes DNA untuk membuktikan kebenaran kajian ilmiahnya. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya kalau DNA-nya sesuai dengan DNA orang Arab. Di sini Habib yang terkenal suka mencaci maki dan merendahkan Presiden Jokowi ini seperti kebakaran jenggot, mencak-mencak, ngamuk-ngamuk, tabiat aslinya pun keluar. Sebenarnya tantangan melakukan tes DNA ini tak secara langsung ditujukan pada Bahar Smith, melainkan untuk semua keturunan Nabi Muhammad SAW yang ada di Indonesia. Hal tersebut sebagaimana materi ceramah Kiai Haji Imanuddin Usman Al-Batani yang ditayangkan di kanal YouTube Islam Aktual TV. Dalam ceramahnya, dia memaparkan tentang keturunan Rasulullah SAW yang tersebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Meskipun demikian, menurut Kiai Haji Imanuddin, belum terbukti secara ilmiah adanya keturunan Nabi Muhammad SAW yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dia menantang orang-orang yang mengaku Habib untuk melakukan tes DNA. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, ujar Kiai Haji Imanuddin Usman Al-Batani. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya kalau DNA-nya sesuai dengan orang Arab. Sambungnya dalam video tersebut. Bahar Smith lantas menyauti pernyataan Kiai Haji Imanuddin. Bagaimanapun, Bahar Smith pernah mengaku bahwa dirinya merupakan cucu Nabi Muhammad SAW yang ke-29, sehingga memberikan tanggapan. Tapi entahlah, RJ sendiri di sini bingung. Sebenarnya si Bahar ini ngaku keturunan Nabi yang keberapa? Karena statementnya selalu berubah-ubah. Seperti halnya mulut Anies Baswedan tentang mobil listrik. Pak Ali, saya punya abah, merupakan keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad SAW. Saya keturunan Muhammad yang ke-29. Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38. Ana 38. Saya punya abah, merupakan keturunan ke-33. Tapi dari tantangan Kiai Haji Imanuddin ini, Bahar mengatakan bahwa dirinya berani melakukan tes DNA tapi dengan 2 syarat. Nggak apa-apa kalau mau tes DNA, tapi ada syaratnya. Kan kalau tes DNA itu harus diambil sampel kita, air liur atau darah atau rambut. Boleh kita tes DNA. Ana yang mau duluan tes DNA, tapi dengan beberapa syarat, ujar si Bahar dalam kanal YouTube-nya pada Selasa 11 April 2023. Syarat pertama, apakah bisa mereka yang meminta itu menggali kubur Rasulullah untuk mengambil darah Rasulullah? Sambung si Bahar. Terus syarat yang selanjutnya, sebelum tes DNA kita orang para habaib, tes dulu DNA mereka sebagaimana sabda Rasul. Kenapa? Karena kita orang pengen tahu
Imbuhnya, Kalau mau tes DNA 2 syaratnya. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah Sina Ubaidillah yang kan dikatakan putus, darahnya atau rambutnya kayak atau apa, ya sama-sama kita ke laboratorium rumah sakit. Itu syarat pertama. Syarat kedua, tes DNA dulu. Yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu. Apakah termasuk anak zina apa bukan? Sepertinya Bahar Smith benar-benar ketakutan. Padahal tes DNA itu gampang loh. Seperti halnya Najwa Shihab. Untuk membuktikan sebenarnya dia lebih dominan keturunan dari mana. Apakah benar dia keturunan dari Arab? Ia pun melakukan tes DNA dan ternyata hasil tesnya membuat dirinya terkejut. Hasil penelitian dan tes DNA memperlihatkan bahwa Najwa Shihab memiliki fragmen DNA dari moyang yang berasal dari Asia Selatan, yaitu sebesar 48,54%, Afrika Utara 26,81%, Afrika 6,06%, Asia Timur 4,19%, Afrika tersebar 4,15%, Timur Tengah 3,48%, Eropa Selatan 2,20%, Eropa Utara 1,91%, dan Asia tersebar 1,43%. Bahkan dirinya sempat terkejut perihal anggapan dirinya selama ini bahwa dirinya adalah WNA keturunan Arab. Ternyata salah, karena hasil tes DNA lebih condong gen dirinya adalah keturunan Asia Selatan. Karena gen yang mengindikasi dirinya adalah keturunan Arab hanya 3,4%. Jadi kalau dari sisi keturunan sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%, jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya. Tapi bagi Bahar Smith, hal segampang ini dijadikan sangat ribet. Entah dia tak ingin bahwa kedoknya yang ternyata bukan keturunan terbongkar atau bagaimana. Si Bahar Smith malah memberi syarat untuk membongkar makam baginda Rasulullah SAW. Bahkan hal ini menurut sebagian ulama sangat menistakan keagungan dari Rasulullah SAW. Dan polemik ini pun akhirnya membuat Bahar Smith tidak berkutik. Dan di sini masyarakat jadi banyak yang berasumsi, kenapa si Bahar Smith takut tes DNA? Bahkan netizen banyak yang menduga mungkin dirinya takut tes DNA karena kedoknya selama ini bisa terbongkar, yang bisa-bisa membuat pengikutnya pada hilang. Karena kita semua tahu bahwa pengikutnya adalah cuan bagi dirinya. Ini saya mau lelang cincin saya yang biasa buat dakwah, saya mau lelang, sama tasbih yang sudah 20 tahun saya pakai untuk baca Rotib Haddad, Rotib Atos, kemudian Jaliyatul Qadar dan wirid-wirid lainnya. Itu saya mau lelang. Jadi siapa yang mau beli silahkan. Nanti abis ini sama Ustadz yang ngomong. Kalau saya nggak bisa ngomong-ngomong begitu. Banyak bekas diminum Habib Husin berapa? Banyak bekas diminum Habib Husin, mudahan berkah, amin. Berapa? Julung, Beb, minum lagi, Beb. Mana banyaknya julungnya, minum, Beb. Payung jalan banyak. Minum, Beb. Ini minum bujuran, nak. Ya, ini, Beb, makasih, Beb. Minum lagi, Beb. Letakkannya di kampung, letakkannya. Berapa? Berapa? Berapa, Bu? Julung. Nah, 2.000 modalnya. Minum lagi, Beb. Kambung perut Habib pada urusan, ya. Berapa, Bu? Hah? Julung, Beb, minum sampai julungnya 100. Julungi, minumi beretan. Minum, Beb. Bekas Habib Muhammad, banyak bekas Habib Muhammad. Berapa? Berapa? Bekas Habaib, mudahan berkah anak jadi soleh, amin. Berapa? Dan pertanyaannya, apakah benar si Bahar Smith ini keturunan Rasulullah SAW atau hanya mengaku-ngaku keturunan Rasulullah, yaitu demi popularitas dunia? Sebagai orang Islam, RJ hanya bisa menilai. Ini bila menurut RJ, seseorang yang mempunyai darah mulia Rasulullah pasti akan punya sifat-sifat mulia, tidak mudah menghasut serta memprovokasi, tidak mudah merendahkan serta mengata-ngatai orang lain. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menjaga dirinya, baik lisan, tingkah laku maupun perbuatan. Karena saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin gara-gara orang-orang yang mengaku keturunan Habib tapi bermulut kotor mencoreng kesucian Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam.
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menjaganya dari perbuatan-perbuatan yang nista. Wallahu a'lam. Bagaimana